warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Semoga selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan belajar tema 6, kelas 4, mata pelajaran IPS, materi tentang sumber daya alam di Indonesia dan persebaran flora dan fauna di Indonesia melalui peta tematik. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sumber daya alam yang sangat banyak. Sumber daya alam tersebut dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Adapun contoh pemanfaatan sumber daya alam hayati ini adalah sebagai berikut. Tanaman padi, jagung, sayuran, dan buah-buahan biasa dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Tanaman kapas biasa dimanfaatkan sebagai bahan tekstil atau bahan pakaian. Kemudian, pemanfaatan hewan seperti sapi, kerbau, dan juga kambing biasa dimanfaatkan susu dan dagingnya untuk dikonsumsi. Tak hanya itu, pemanfaatan hewan seperti ayam dan juga itik biasa diambil telur dan dagingnya untuk dikonsumsi juga. Sumber daya alam non-hayati merupakan sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam non-hayati ini akan habis jika digunakan terus-menerus dan tidak dapat diperbaharui. Adapun yang termasuk dari sumber alam non-hayati ini diantaranya yaitu air, panas matahari, udara, gas alam, barang tambang, dan juga tanah. Adapun contoh pemanfaatan sumber daya alam non-hayati yaitu sebagai berikut. Air biasa digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Tak hanya itu, air juga sangat berguna bagi kelangsungan hidup hewan air seperti katak, buaya, ikan, dan lain sebagainya. Pemanfaatan tanah biasa digunakan sebagai lahan pertanian. Tanah juga biasa digunakan sebagai bahan untuk membuat kerajinan. Kemudian, pemanfaatan barang tambang lain seperti batu, pasir, kerikil, dan juga semen biasa digunakan sebagai bahan bangunan. Batu, pasir, dan juga kerikil biasa juga digunakan sebagai bahan membuat kerajinan. Setelah kita mempelajari sumber daya alam di Indonesia, maka selanjutnya kita akan belajar tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia melalui peta tematik. Peta tematik merupakan peta yang berisi informasi khusus. Contohnya, peta persebaran flora dan fauna di Indonesia berikut ini. Sekian pelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.